Saya sering bilang begini, ketika kita menggunakan pakan berkualitas, otomatis kuantitasnya akan berkurang. Tapi ketika kita menggunakan pakan yang kualitasnya kurang baik, kuantitasnya akan meningkat. Untuk satu ekor betina, dalam satu hari itu membutuhkan pakan 80 gram per ekor. Nggak nyampe 1 on. Nah, itu diberikan pagi dan sore, berarti 80 gram dibagi 2. Berarti sekali ngasih makan hanya 40 gram, nggak nyampe setengah ons. Itu. Jadi kita bisa menghitung sebenarnya, bisa menganalisa. Saya diberikan tantangan tahap kedua, di mana kamu bisa nggak bikin RAB dari fase anak ayam sampai bertelur. Untuk 500 ekor ya, jangan 100, 500. Oh iya siap Pak. Plus satu lagi RAB untuk pembuatan mesin tetas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Abdau, umur saya 25 tahun, saya dari Kabupaten Purworejo, lebih tepatnya di Dusun Kalongan 2, Desa Modalrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Kami merintis usaha peternakan ayam KUB ini dari tahun 2017 dengan nama CV Global Sejahtera, dan alhamdulillah kami sudah berbadan hukum. Dan kenapa kami memilih ayam KUB ini sebagai ayam kampung yang kami pelihara di peternakan kami adalah karena ayam KUB ini dari segi produktivitas itu lebih banyak daripada ayam kampung biasa, ditambah dari segi variasi warna bulu itu lebih bervariasi dan lebih diterima di kalangan masyarakat. Dari 2017 untuk merintis usaha peternakan ayam KUB ini, kami sekeluarga dulu tinggal di Sukabumi, Jawa Barat. Di Kabupaten Purworejo ini adalah kampung halaman ayah, di mana di kala itu ayah pensiun dini di 2017. Keputusan final keluarga kami itu pulang ke kampung halaman ayah dan merintis usaha peternakan ayam kampung. Dan berjalannya proses, alhamdulillah kami banyak bertemu dengan orang-orang baik. Sebelum kami pulang ke Purworejo, ketemu banyak insan-insan peternak ayam kampung yang dimana tidak pelit juga dalam sharing ilmu, dan ilmu tersebut bisa kami terapkan di Kabupaten Purworejo. Dan kami berusaha untuk merintis sebuah usaha peternakan ayam kampung KUB khususnya yang mandiri, dimana kami bisa mencetak anak ayam, kami memiliki indukan yang menghasilkan telur, bahkan ada instalasi pembesaran juga, dan juga tidak lupa ada mesin tetas juga di dalam areal kami. Titik awal pahit di mana ketika zaman dulu setelah lulus SMA, daftar polisi gagal, SBMPTN di Universitas Negeri jurusan peternakan pun gagal, ditambah universitas swasta di daerah Bogor, saya pribadi sudah mendaftar. Ternyata keputusan final keluarga, kita sekeluarga pindah atau pulang ke kampung halaman ayah karena ayah sudah tidak berdinas atau tidak kerja lagi di perusahaannya. Dan ternyata campur tangan Tuhan benar-benar ada, di mana saya bisa berkesempatan bertemu dengan guru saya. Beliau bekerja di Balai Penelitian Ternak di kala itu, dan kami istilahnya alhamdulillah terjalin kedekatan seperti orang tua dan anak. Dan alhamdulillah di kala itu ada proyek beliau untuk membuat mesin tetas. Alhamdulillah saya kalau mau diminta khususnya untuk mendampingi beliau dalam proses pembuatan mesin tetas tersebut. Dan alhamdulillah itu adalah cikal bakal awal saya belajar beternak ayam KUB, teknis budidayanya di Balai Penelitian Ternak. Walaupun sedikit ilegal ya dalam tanda kutip, saya tidak mengirim surat menyurat, saya tidak berpamitan, saya langsung ada di instalasi penelitian di Balitnak di kala itu. Jadi itu cikal bakal awalnya, berproses hampir kurang lebihnya itu setengah tahun. Proses pengerjaan mesin tetas terus berjalan karena akan dipatenkan di kala itu. Dan ternyata di kala itu saya dikenalkan dengan sekretaris balai pengelola alih teknologi pertanian. Dan saya diberi tantangan di kala itu, bisa nggak membuat badan usaha dalam tenggang waktu 7 hari. Sebenarnya dipikir sih rada nggak masuk akal ya, 7 hari itu waktu yang sangat singkat
Kecuali 7 minggu mungkin oke lah gitu kan. 7 hari adalah waktu yang sangat singkat, ditambah keluarga kami dari segi finansial ya bisa dibilang pas-pasan di kala itu. Karena ayah itu hanya karyawan pabrik, ibu itu guru TK honorer, dan kami 2 bersaudara, saya dan adik saya usia sekolah di kala itu. Jadi pure murni keuangan keluarga dari ayah yang mendominasi. Itu seperti itu. Dan alhamdulillahnya mungkin memang sudah rezekinya di kala itu saya berusaha untuk membuat CV tersebut dalam tengah waktu 7 hari dengan bermodalkan uang 1 juta di kala itu. 1 juta rupiah buat ongkos pulang pergi, buat ngeprint fotokopi dan yang lain-lainnya. Dan alhamdulillah ternyata Pak D yang di Pekalongan itu notaris juga gitu kan. Jadi alhamdulillah langkahnya bisa dipercepat, nggak bertele-tele, dan yang pasti gratis. Mergane ponakane dhewe. Masa ponakannya sendiri dibisnisin gitu kan katanya. Jadi alhamdulillah Pak D notaris bisa membantu kami, membantu saya dalam istilahnya mendirikan badan usaha, CV, dan alhamdulillah dinas penanaman modal 1 pintu di kala itu Kota Pekalongan responnya baik juga, membantu kami, support kami, dan alhamdulillah CV bisa berdiri kurang lebihnya di 5 hari pengerjaan. Suatu yang fantastis, dimana target 7 hari jadi 5 hari. 7 hari dipikir nggak masuk akal, ternyata 5 hari malah udah jadi. Dan ternyata bikin shock sekretaris balai juga di kala itu, kok bisa cepet banget gitu kan. Ternyata alhamdulillah setelah berkasnya sudah kami selesaikan, kami diminta untuk membuat proposal dan kami kerjakan. Di kala itu saya kerjakan di Purworejo, padahal perabot rumah tangga keluarga kami separuh masih ada di Jawa Barat, dan laptop pun masih di Jawa Barat. Jadi saya ngalamin dimana bikin proposal di warnet, yang lain pada ketawa-ketawa, pada ngerokok, riang main game, saya stres sendiri, didampingi lagu-lagu slow, pakai earphone, buku 5-6 biji, buku tulis gitu kan, dan berusaha nahan napas karena asap rokoknya tebal banget di kala itu. Oh ternyata alhamdulillah beres sebelum Jumatan, berkas langsung saya kirimkan ke beliau, dan alhamdulillah langsung minta nomor rekening gitu. Berarti duitnya udah mau cair gitu di kala itu. Dan berjalan, transferan pertama masuk, jadi total anggaran di kala itu kurang lebihnya 28 juta. Dan itu harus kita kelola, nanti 50% dari anggaran tersebut dialokasikan untuk kandang, dan sisanya nanti untuk alokasi pakan, anak ayam, untuk obat-obatan, dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan harapan, jadilah 5 unit kandang pembesaran. Dari anggaran tersebut, anak ayam 1000 ekor di kala itu, tapi kami ambil 2 tahap. Karena kapasitas kandang kami 500 ekor, nggak mungkin kita ambil 1000. Yang 500 nanti mau tidur di mana gitu ayamnya. Akhirnya kita ambil dulu 500, kita coba besarkan, ternyata ada kendala penyakit di kala itu. Dari 500 paling tinggal sisa kurang lebihnya 250-300 ekor. Ayam kami terserang pulorum, berak kapur, dan itu lumayan bikin stres juga. Tapi satu sisi nggak begitu berat juga di pikiran, karena ayamnya dikasih, pakannya dikasih, nggak modal sendiri. Jadi mati pun sebenarnya jadi benar-benar ajang untuk belajar gitu kan. Oh ya wes lah, mati mungkin sudah takdirnya gitu ya. Dan pada akhirnya ayam yang sisa ini kami gunakan untuk uji market. Gimana sih harga ayam kampung di Purworejo? Ternyata mengenaskan juga di kala tahun 2017. Ayam kami bobot 1,3 itu cuman dibeli harga 25.000. Benar-benar mengenaskan. Lek matematikanya kepiye ora temu, nggak ketemu sama sekali. Padahal kita gunakan pakan full pur ya di kala itu, karena dengan alasan nggak mau ribet dan yang lain-lainnya. Selain itu kan mental peternak kami baru dimulai, baru belajar. Kami baru pelihara ayam itu kan ya 2017 dengan skala yang lumayan besar. Dulu di Sukabumi kami pernah pelihara ayam juga, cuman kan hanya ya jumlah sepele, hanya untuk kebutuhan keluarga saja. Kalau kepingin motong ayam kampung tinggal ambil di kandang gitu kan, ambil di kandang tinggal kita potong. Nah seperti itu. Dan ternyata sedikit menampar juga, harga 25.000 bobot 1,3
hitung-hitungannya kepiye, kok nggak masuk dan yang lain-lainnya. Tapi yang di usia 500 ekor lagi sudah menanti. Jadi ya oke lah, pantang menyerah. Kita mulai lagi dari nol, kita koreksi semua kesalahan gitu kan, jangan sampai terulang lagi. Dan alhamdulillah di 500 ekor berikutnya ayam sehat dan kami gunakan untuk menambah populasi indukan. Yang semula kami membawa kurang lebihnya 40 ekor indukan, kami bisa upgrade dari ayam 500 ekor yang terakhir itu menjadi 118 ekor betina, jantan 20. Dan itu cikal bakal istilahnya kita besarkan lagi kapasitasnya peternakan kami. Dan berjalan, ada survei dari Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian atas kinerja kami di sini. Dari pihak balai datang ke lokasi kami, bawa mobil dinas platnya F, abang, Kijang Innova plat merah, platnya F. Sempat bikin geger di kampung. Ada apa gitu kan. Padahal yang datang guru saya sama sekretaris balai yang saya kenal di kala itu, yang ngasih challenge, yang ngasih istilahnya tantangan, beserta supir. Datang ke sini, nanya kendalanya apa, yang sudah dicapai apa gitu kan. Kandang alhamdulillah sesuai dengan harapan, untuk model dan desainnya sesuai dengan harapan. Berjalannya kegiatan tersebut dan alhamdulillah saya diberikan tantangan tahap kedua, di mana kamu bisa nggak bikin RAB dari fase anak ayam sampai bertelur untuk 500 ekor ya, jangan 100, 500. Oh iya siap Pak. Plus satu lagi RAB untuk pembuatan mesin tetas. Jadi tantangan masih berlanjut ternyata di kala itu, dan RAB saya buat ya rada ongkrongan sih ya di kala itu. Saya bikin RAB sampai 100 juta lebih, berharap di ACC semua gitu ya. Lumayan 100 juta gitu ya. Ternyata alhamdulillahnya di ACC 40 juta. Dan itu dialokasikan untuk pembuatan 2 unit mesin tetas kapasitas 1000 dan subsidi pakan. Karena di kala itu harga pakan melejit lumayan tinggi di kurang lebih tahun 2018 pertengahan dana tersebut terrealisasi. Dan alhamdulillah berkat dana tersebut peternakan kami punya mesin tetas kapasitas besar beserta gensetnya. Nah itu beserta gensetnya, karena sebuah instalasi penetasan tanpa genset bagaikan sayur tanpa garam. Kalau mati listrik sampai berjam-jam, wes innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Buang telur kebanyakan gitu kan. Nah berikutnya berjalan. Karena alhamdulillah di kala itu saya dipercaya jadi inkubator teknologi Balitbangtan dalam program tersebut. Jadi untuk pelaporan kami melaksanakan terus-menerus, monitoring dari pihak balai pun terus-menerus. Dan alhamdulillahnya apa? Bantuan tersebut bersifat lunak dari pihak balai, tidak meminta kembalian sepeser pun. Jadi benar-benar pure, ini uangnya silahkan dikelola gitu kan. Kami hanya meminta laporan saja. Sampai sejauh mana peternakan Anda gitu kan. Kapasitas produksinya berapa, kualitas produknya seperti apa gitu kan. Respon masyarakatnya seperti apa, apakah sudah bisa membina rekan-rekan peternak dan yang lain-lain. Ya dan alhamdulillah semua memang berproses, nggak ada yang instan. 2017, 2018 setelah bantuan yang kami dapatkan, kami kelola semaksimal mungkin. Kami pun tidak lupa untuk masuk ke dinas terkait, gitu kan, dinas terkait. Dan di kala itu responnya kurang baik. Dan ya maklum, karena di kala itu rintisan kan saya masih umur berapa ya? Saya lahiran 98, berarti kan masih belasan tahun lah. Belum 20-an ke atas dulu. Dan ketika responnya kurang baik, alhamdulillah ada kesempatan di kala itu dari Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian untuk rapat koordinasi lah istilahnya. Jadi kita semua inkubator teknologi Balitbangtan dikumpulkan dalam satu acara dan kita ngobrol bareng, sharing-sharing pencapaian apa yang sudah didapatkan dan yang lain-lainnya, kendalanya seperti apa. Dan alhamdulillah dapat kesempatan tuh bisa ngobrol sama ibu kepala balai. Bu, saya di Purworejo begini. Oh ya udah, kalau kamu nanti sudah sampai Purworejo, mainlah sowan lagi gitu kan. Nanti ibu bantu support gitu. Dan alhamdulillah berkat support beliau, peternakan kami dikenal, saya dikenal baik sama dinas terkait sampai saat ini. Dan alhamdulillah kami pun sering join kerjasama dengan dinas terkait, partneran. Jikalau ada yang berbau ayam kampung, khususnya jadi narasumber dan yang lain-lainnya, biasanya dinas terkait
bekerja sama dengan kami, Mas, ke desa sana, yuk untuk kegiatan ini, materinya ini. Oh ya, oke, siap. Jadi kami bukan hanya mengelola peternakan saja, kami pun membina juga, membina peternak binaan, membina rekan-rekan yang istilahnya akan mendapat bantuan dari dinas terkait gitu. Dan yang terakhir ini kami alhamdulillah dilibatkan juga dalam pengelolaan dana desa, dilibatkan dalam pengelolaan yang dimaksud begini. Jadi sebuah desa di Kabupaten Purworejo menggunakan alokasi dana desanya itu untuk ketahanan pangan dan meminta bantuan ke tempat kami untuk istilahnya memberikan bimbingan teknis kegiatan, di mana nanti pelihara ayam kampung itu gimana, kandangnya gimana, dan yang lain-lainnya. Kita bedah semua dalam satu acara di kantor desa gitu kan. Dan alhamdulillah program berjalan walaupun tertatih-tatih, yang namanya banyak orang, nggak mungkin bisa satu suara, satu irama. Kadang-kadang visi dan misinya berbeda. Ya walaupun seperti itu alhamdulillah saya puji di mana populasinya masih bertahan. Masih ada populasinya, dan populasi ini masih bisa diselamatkan dan dikembangkan. Dan alhamdulillah dari pihak desa terkaitnya pun responnya baik. Di tahun berikutnya dianggarkan lagi untuk melaksanakan kegiatan BIMTEK untuk pengoperasian mesin tetas dan teknis budidaya lagi, pematangan teknis budidaya lagi dari fase anak ayam. Karena kan setelah ditetaskan jadi anak ayam. Dan itu dilaksanakan di tempat kami. Jadi semua istilahnya kelompok afinitas tersebut membuat acara di tempat kami. Kita kemas acaranya santai, tapi insya Allah ilmu yang kita berikan adalah ilmu-ilmu terapan. Jadi udah tinggal action, insya Allah berjalan. Dan terjadilah proses pemesanan mesin tetas juga di kala itu, walaupun skalanya kecil ya, karena anggaran terbatas. Tapi nggak masalah, saya pun apresiasi dengan desa tersebut, di mana dari pihak desanya pun ternyata untuk ketahanan pangan concern. Bukan hanya melulu pembangunan jalan, bukan hanya melulu membuat ruko dan yang lain-lainnya, tapi ketahanan pangannya pun dijalankan di desa tersebut. Nah, di mana ayam ini yang bisa dikelola, bisa menghasilkan uang setiap hari ketika dikelola dengan baik dan benar. Beserta teknisnya ya, teknis peliharanya yang benar. Jadi bukan hanya pinter pelihara, bisa ngasih makan ayam, bisa beli pakan ayam, tapi harus juga paham dengan gimana sih nge-treat ayamnya ini. Ayam itu butuhnya apa sih? Jangan sampai kita yang tersiksa gara-gara ayam gitu kan. Jadi istilahnya kita tahu kemauan ayam itu seperti apa, ayam itu butuh nutrisi seberapa, dan yang lain-lainnya di dalam proses budidaya. Jadi ngasih makan ayam itu bukan hanya, kalau di desa ya biasanya nasi dedek, berikan basah, temboloknya sudah besar, tandanya ayam sudah kenyang. Di tempat kami mungkin berbeda, di mana penggunaan pakan pun kami kendalikan. Contoh untuk indukan aja, untuk 1 ekor betina dalam 1 hari itu membutuhkan pakan 80 gram per ekor, nggak nyampe 1 on. Nah itu diberikan pagi dan sore, berarti 80 gram dibagi 2, berarti sekali ngasih makan hanya 40 gram, nggak nyampe setengah ons. Itu. Jadi kita bisa menghitung sebenarnya, bisa menganalisa kebutuhan pakan harian ayam di peternakan kita berapa sih, gitu ya. Nah ini yang terkadang jadi garis bawah, di mana pelihara ayam kampung itu kok nggak menguntungkan ya, karena kita jebol di pakan sebenarnya. Kita harus benar-benar menganalisa. Saya sering bilang begini, ketika kita menggunakan pakan berkualitas, otomatis kuantitasnya akan berkurang. Tapi ketika kita menggunakan pakan yang kualitasnya kurang baik, kuantitasnya akan meningkat. Itu seperti itu. Jadi kan istilahnya hampir sama aja. Cuman gimana cara kita untuk mengendalikannya, terus gimana cara kita untuk mengelolanya. Itu seperti itu. Gimana sih membuat sebuah peternakan ayam kampung itu seefisien mungkin, efisien dalam penggunaan kandang, efisien dalam penggunaan pakan. Bukan mengirit ya, tapi mengefisienkan. Berarti otomatis contoh pakan tidak banyak yang terbuang. Itu berarti kan efisien dalam penggunaan pakan. Tapi bukan mengurangi yang harusnya jatah sekilo jadinya setengah kilo. Itu salah. Jadi mengefisienkan, atau efisien terlalu muluk, mengoptimalkan lah. Itu lebih mantap lagi, mengoptimalkan semua hal di dalam peternakan kita. Nah untuk kandang sebenarnya kunci dasarnya adalah 1, jangan nempel ke bangunan, atau istilah orang Jawa itu ngemperi, nggak boleh. Walaupun kita istilahnya memulai
atau merintis usaha peternakan, memulai dari awal, tapi berusaha SOP itu kita laksanakan seutuhnya. Jangan diambil yang enak-enaknya aja, yang nggak enak nggak dilaksanakan. Jadi tetap SOP-nya adalah begini, kandang tidak ngemperi ke bangunan, berarti kandang itu berdiri sendiri. Berikutnya, sirkulasi udara lancar. Diusahakan kandang itu, kalau misalnya difasilitasi dengan terpal penutup, berarti dia bisa dibuka dan bisa ditutup. Nggak dipatenkan ditutup. Karena ayam ini ketika nanti tambah besar di dalam kandang, otomatis kan kepadatannya bertambah. Dia butuh udara lebih. Dan sedikit tambahan informasi lagi di mana ketinggian penghalang sekam di tempat kami untuk kandang pembesaran khususnya itu kisaran 20-30 cm. Atau kalau pakai batako di tempat kami kurang lebihnya 1,5 batako. Kenapa? Nggak seperti di rekan-rekan yang lain yang sampai 1 meter misalnya. Kami menjelaskan seperti ini, ketika nanti ayam tambah besar, nanti kan ayam butuh oksigen yang lebih. Nanti otomatis ayam sudah besar kan ketinggiannya kan segitu kurang lebihnya, kurang lebih 30 cm. Dan nanti bisa ke pinggir kandang kepalanya. Jadi nanti kepala ke pinggir kandang otomatis dia akan dapat udara segar. Berbeda kalau misalnya logikanya semeter, ayam mau dapat udara segar, ketinggian ayam kan nggak berapa, nggak sepirakno istilah Jawa nih. Nggak seberapa ketinggian ayamnya, berarti dia harus nangkring dulu baru dapat udara segar. Nah ini kan rada jadi PR juga. Ditambah dari segi peratapannya, bikin kandang ayam, orientasinya sebenarnya bukan bikin rumah. Ya sebenarnya harusnya sih rumah ya orientasinya gitu kan, otomatis tidak kehujanan, tidak bocor dan yang lain-lainnya. Cuman modelnya saja yang orientasinya bukan ke rumah. Jadi untuk kandang ayam ini gunakan atap ventilator sebenarnya. Jadi atapnya bukan rapat seperti rumah, tetap ada celah, istilahnya celah antar atap di bagian atas. Mau itu model, kalau istilah Jawa namanya gedang selirang. Gedang selirang yang dimaksud depannya nanti dikasih konsol. Nek misalnya cara Sunda, karena zaman dulu saya belajar di Jawa Barat, nama kandangnya anjing nagok. Jadi istilahnya kayak anjing duduk gitu. Jadi kan depannya jadi seperti ini atap utama dan ini ada atap tambahan dan ini ada jaraknya. Dan jarak ini adalah ventilator. Fungsinya adalah membuang amoniak, gas amoniak yang ada di kandang. Jadi ketika siang hari udara panas, amoniak akan naik ke atas dan itu terbuang lewat atap ventilatornya. Jadi nggak muter aja di kandang. Karena amoniak ini ketika nggak dikelola dengan baik dan benar, efeknya akan mengganggu kesehatan ayam juga. Contohnya, ayam akan terserang snot atau pilek. Atau kalau kata orang Purworejo, cekrek ayamnya. Nah, itu seperti itu. Jadi gini, untuk pakan ayam kampung sendiri nanti akan dibedakan berdasarkan jenjang usianya. Saya biasa bilang usia 1-30 hari adalah usia starter. Di mana 1 bulan pertama ini adalah menjadi faktor penentu pertumbuhan ayam ke depannya atau di jenjang berikutnya akan sesuai dengan harapan atau enggak. Di mana di 1 bulan pertama ini bukan hanya kualitas pakannya saja, tapi dari kehangatan kandang brooding atau kandang penghangat, plus sirkulasi udaranya harus lancar juga. Jadi semua berkesinambungan, nggak bisa berat ke satu titik. Nah, untuk penggunaan pakan saya selalu menyarankan ke rekan-rekan pemula khususnya, kita gunakan prinsip peternakan main aman. Dari awal, dari berarti fase anak ayam, sampai dia bertelur sekalipun kita pakai probiotik. Dan fungsi probiotik ini adalah untuk menekan aroma kandang, untuk membuat dedok fermentasi, dan terus lagi untuk mengefisiensikan pakan, dan yang lain-lainnya. Nah, kendala kami di Purworejo adalah sumber proteinnya. Gitu. Sumber proteinnya dari mana? Gitu kan. Misal dari tepung ikan. Ketika kami pernah coba menggunakan tepung ikan, ternyata hasilnya di luar prediksi.